Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari riset operasi kelas B yang beranggotakan Wendy Andika Damayanti dengan NIM 1918 10 10 10 19 dan Witra Octaviani Sujadi dengan NIM 1918 10 10 38. Di sini kami akan menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan metode simplex. Permasalahan yang kami selesaikan yaitu Rani memiliki dua pekerjaan paruh waktu, yaitu pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari total 12 jam seminggu. Dia telah menentukan bahwa untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 1, dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan, dan untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 2, dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan. Dan dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 16 jam untuk persiapan. Jika dia menghasilkan $40 per jam di pekerjaan 1 dan $30 per jam di pekerjaan 2, berapa jam dia harus bekerja setiap minggu untuk memaksimalkan pendapatannya? Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan variabel keputusan. Dapat diketahui bahwa di sini Randi memiliki dua pekerjaan paruh waktu, yaitu pekerjaan 1 dan pekerjaan 2, yang mengakibatkan variabel keputusannya terdapat dua, yaitu X1 dan X2. X1 yaitu jumlah jam per minggu Randi bekerja di pekerjaan 1, dan X2 yaitu jumlah jam per minggu Randi bekerja di pekerjaan 2. Yang selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini yaitu Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2. Dari soalnya yaitu jika dia menghasilkan $40 per jam di pekerjaan 1, yang berarti 40X1, dan $30 per jam di pekerjaan 2, yang berarti 30X2, sehingga fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2. Di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan, karena dari soalnya yaitu Randi ingin memaksimalkan pendapatannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala untuk persamaan yang pertama yaitu X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 12. Dapat diketahui dari soalnya yaitu dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari total 12 jam seminggu. Sehingga jumlah pekerjaan pertama dan jumlah pekerjaan kedua tidak lebih dari 12 atau kurang dari atau sama dengan 12. Yang kedua yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 16. Dari soal yaitu dia telah menentukan bahwa untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 1, dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan. Yang ini berarti bahwa 2X1, dan untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 2, dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan, yang berarti X2, dan dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 16 jam waktu persiapan, yang berarti 16. Sehingga 2X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 16. X1 dan X2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikan dengan metode simplex, fungsi kendala tersebut harus berbentuk standar. Dapat diketahui bahwa fungsi kendala ini masih dalam berbentuk kanonik, sehingga kita perlu menyetandarkan fungsi kendala tersebut. Oke. Fungsi kendalanya dengan cara menyetandarkan fungsi kendalanya yaitu dengan cara menambahkan variabel slack. Setiap persamaan memiliki variabel slack-nya masing-masing, sehingga X1 ditambah X2 ditambah variabel slack 1 sama dengan 12, 2X1 ditambah X2 ditambah variabel slack kedua atau S2 sama dengan 16, X1, X2, S1, S2 kurang dari, lebih dari atau sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Karena di sini di fungsi kendalanya ada 2 variabel slack, sehingga di fungsi tujuannya ditambahkan 2 variabel slack. Tapi bagaimana caranya variabel slack ini tidak merubah fungsi tujuannya, yaitu dengan cara
dengan cara koefisien dari variabel slack-nya ini bernilai 0. Sehingga Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2 ditambah 0S1 ditambah 0X2. Langkah selanjutnya yaitu dengan menyelesaikan metode dengan tabel simplex. Tabel simplex yang pertama yaitu CJ ini merupakan koefisien dari fungsi tujuannya, yaitu 40, 30, 0, 0. Dan yang di sini merupakan variabel dari fungsi tujuannya, yaitu X1, X2, S1, dan S2. Dan di sini merupakan variabel slack-nya, S1, S2, dan kolom-kolomnya di sini merupakan sistem persamaan dari fungsi kendalanya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 12, 2X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 16. Sekarang kita menghitung CJ min CJ. Cara menghitungnya yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0 dikurangi dengan CJ-nya yaitu 40 akan menghasilkan minus 40. Yang selanjutnya yaitu 0 dikali 1, 0, 0 dikali 1, 0 dikurangi dengan CJ-nya 30 akan menghasilkan minus 30. Selanjutnya di sini CJ-nya akan berupa 0 karena di sini ininya 0, 0 dan ininya 0, 0. Rasionya dengan cara menentukan kolom pivotnya terlebih dahulu. Karena di sini memaksimumkan, maka CJ min CJ yang dipilih yaitu yang paling negatif, yaitu minus 40. Sehingga kolom pivotnya yaitu yang ini, yang di bold ini. Sehingga rasionya yaitu 12 dibagi 1, 12 dibagi 1 yaitu 12, 16 dibagi 2 yaitu 8. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Weni Andika. Baik, terima kasih Fitri atas waktunya. Nah, untuk sebelumnya sudah dijelaskan bahwa apabila fungsi maksimum, maka ZC min CJ harus non-negatif. Jadi kolom di bawah, kolom di sini, harus berisi 0 atau bilangan positif. Nah, di sini pada tabel 1, ZC min CJ itu bernilai min 40, min 30, 0, 0, dan 0. Sehingga pada tabel 1 dapat dikatakan belum optimal. Nah, karena belum optimal, maka harus dicari kolom pivotnya terlebih dahulu. Nah, dalam mencari kolom pivot untuk memaksimalkan, maka ZC min CJ ini dicari yang paling negatif. Nah, tadi kan yang negatif kan min 40 sama min 30. Nah, yang paling negatif itu min 40. Untuk mencari rasionya dengan memilih non-negatif paling kecil. Nah, di sini kan ada 8 dan 12. Yang paling kecil yaitu 8. Jadi sudah diketahui bahwa kolom pivotnya berada di X1 dan S2. Nah, maka S2 di sini dapat diganti dengan X1 dengan OBE baris 2 dikali setengah dan min baris 2 ditambah baris 1. Sehingga kolom X1 dapat berubah menjadi 0 dan 1. Sehingga diperoleh tabel 2. Next. Pada tabel 2 ini merupakan hasil operasi dari OBE tabel 1, sehingga diperoleh baris 1 dan baris 2 seperti berikut. Nah, kemudian dihitung kembali ZC min CJ-nya. Nah, setelah dihitung, ternyata masih ada yang negatif, yaitu min 10. Sehingga tabel 2 dapat dikatakan belum optimal. Kemudian dicari paling negatif dari baris ZC min CJ-nya, yaitu min 10. Dan untuk rasionya, memilih non-negatif paling kecil. Di sini kan ada rasionya ada 16 dan 8. Nah, yang non-negatif paling kecil yaitu 8. Jadi, kolom pivotnya berada pada S1 dan X2.
Sehingga pada S1 dapat diganti dengan X2 dengan OBE B1 baris pertama dikali 2 dan min setengah baris pertama ditambah baris kedua agar kolom 2 menghasilkan 1 dan 0 sehingga diperoleh pada tabel 3. Next. Nah, untuk tabel 3 ini merupakan hasil operasi OBE dari tabel 2, sehingga diperoleh baris pertama dan baris kedua seperti berikut. Kemudian dihitung kembali ZC min CJ. Nah, setelah dihitung, ternyata hasilnya sudah semuanya 0 dan positif, sehingga pada tabel 3 ini dapat dikatakan sudah optimal. Oleh karena itu, pada tabel 3 sudah ditemukan solusi dengan Z sama dengan 400. Dan untuk solusi lainnya dapat ditampilkan pada slide berikut ini. Nah, untuk solusinya diperoleh X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 8, S1-nya sama dengan 0, S2-nya sama dengan 0. Sehingga Z maksimum sama dengan 40 X1 plus 30 X2 plus 0 dikali S1 plus 0 dikali S2 sama dengan 40 dikali X1-nya 4 ditambah 30 dikali X2-nya 8 ditambah 0 ditambah 0. Sehingga dihasilkan Z maksimum yaitu 400. Next. Untuk kesimpulannya yaitu Randy bekerja 1 jam di pekerjaan 1 dan 8 jam di pekerjaan 2. Dia akan memaksimalkan pendapatannya menjadi $400. Karena kedua variabel slack adalah 0, itu berarti Randy akan menghabiskan semua waktu untuk bekerja, serta waktu persiapan, dan tidak ada waktu yang tersisa. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.